Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Shafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang cukup panjang dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pemerintahan Daulah Abbas dibagi menjadi 5 periode. 1. Periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. 2. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbas. Periode 4 masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. 5. Periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Untuk lebih menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahnya. Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh Persia. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman. Pada masa Al-Mahdi, Khalifah ketiga, perekonomian mulai meningkat di sektor pertanian. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'un. Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Harun al-Rasyid juga membangun tempat untuk pemandian umum. Pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas. Pada masa Daulah Abbasiyah, umat manusia mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Juga berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat adalah Abu Nasyar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi. 2. Bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan. 3. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. 4. Bidang ilmu falak.
di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar al-Falaki. Bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. 5. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farazi, pencipta astrolab. 6. Cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir at-Tabari. 7. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah. 8. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf. 9. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qusyairi. 10. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah 1. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. 2. Kota Samara letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain.